Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan materi persamaan garis lurus. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang grafik garis lurus, kemudian gradien garis lurus, maka kita lanjutkan untuk membahas tentang persamaan garis dan kedudukan dua garis. Tapi mungkin lebih ke persamaan garis dulu nanti. Tetapi jangan lupa sebelumnya ingat pesan ibu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya lari ke persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus itu cara menentukannya maksudnya jika diketahui gradien dan salah satu garisnya. Untuk menentukan persamaan garis lurus, jika diketahui satu gradien dan salah satu garisnya, itu maka yang pertama gradiennya M, gradiennya M dan memotong sumbu Y di 0,N. Maka persamaannya adalah Y sama dengan MX plus N. Tetapi kalau persamaan itu memiliki gradien M, kemudian melalui titik AX1, Y1, maka memiliki rumus Z min Z1 sama dengan M kali X min X1. Kita lanjut, ini contohnya. Saya slideshow dulu. Nah, ini saya slideshow. Jadi jika diketahui gradien dan satu titik yang dilewati, kebetulan ini yang pertama ini, yang salah satu dilewatinya adalah 0,-1. Maka nilai X1-nya adalah 0, nilai Z1-nya adalah min 1. Kemudian nilai M-nya adalah setengah. Loh, dari mana nilai M-nya setengah? Kemiringannya ini diketahui pada soal nilainya adalah setengah. Maka persamaan garisnya adalah Z min Z1 sama dengan M kali X min X1. Z1-nya tadi adalah min 1, kemudian X1-nya adalah 0. Maka diperolehlah Y sama dengan setengah X min 1. Atau kalau merujuk pada rumus yang di atas tadi, Z sama dengan MX plus C. Kalau persamaan ini misalkan soalnya ABCD dan persamaan ini tidak kamu temukan, bukan berarti ini salah, tetapi bentuknya adalah bentuk implisit. Sehingga variabel X dan Z itu dalam satu ruas. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita masing-masing kita kalikan dengan 2, maka nilainya adalah X min 2Z min 2 sama dengan 0. Kemudian berikutnya persamaan garis melalui AB dan gradien M. AB kalau tadi saya contohkan X1, Y1. Di sini ditulis dalam bentuk lain melalui A, B. Sebenarnya sama ya, cuman hanya penulisannya. Sebenarnya terserah sih ini X1, Y1, A, B atau apa. Yang jelas depan mewakili nilai X, yang belakang mewakili nilai 3. Sehingga persamaannya menjadi Z min 3 sama dengan 2 kali X min 1 sesuai dengan yang diketahui. 2 adalah gradiennya. Dan setelah kita kerjakan secara aljabar, maka diperolehlah nilai Z sama dengan 2X plus 5. Bagaimana kalau gradiennya 0? Kalau gradiennya 0 itu berarti kita masukkan nilainya 0. Maka Z min 4. Di sini soalnya adalah melalui 2,-4 dan gradiennya 0. Maka hasilnya ini. Diperolehlah nilai Z sama dengan negatif 4.
Kemudian berikutnya, persamaan melalui dua buah titik. Jadi persamaan melalui dua buah titik A, X1, Y1 dan B, X2, Z2 itu memiliki rumus ini. Y min Y1 per Z2 min Z1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sebagai contohnya. Tentukan persamaan garis yang memotong di sumbu Z 0,6 dan memotong sumbu X di titik 8,0. Hasilnya ini, kalau ini kita masukkan ke rumus, berarti ada seperti ini. Lihat. Nah, ada dua cara. Ini yang satu, yang dua ini. Hasilnya adalah sama. Tinggal masukkan rumus ini juga boleh. Itu melalui dua buah titik. Kemudian kedudukan dua garis. Jadi kedudukan dua garis itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah saling sejajar. Dua garis dikatakan saling sejajar bila mana gradiennya adalah sama. Nilai gradiennya sama. Tetapi nilai konstantanya tidak sama. Saya ulang, saling sejajar. Dikatakan saling sejajar jika gradiennya ini sama, tetapi nilai konstantanya tidak sama. Nah, kalau nilai konstantanya sama, namanya bukan sejajar, tetapi berimpit. Berimpit itu berarti ada dua garis, tetapi terlihat ada satu saja. Sebenarnya ada dua garis, tetapi karena berimpit, maka hanya terlihat satu secara dimensi. Kemudian yang ketiga, dua garis saling berpotongan, dan berpotongan ini sendiri pun dibedakan menjadi dua, yaitu berpotongan tegak lurus dan berpotongan tidak tegak lurus. Kalau berpotongan tegak lurus itu cirinya itu pada gradiennya. Tentu gradiennya tidak sama. Tapi kalau dikali nilainya adalah negatif 1. Jadi dari masing-masing garis itu kita cari gradiennya. Kemudian kalau dikali nilainya adalah negatif 1. Tetapi ketika berpotongan tidak lurus, berpotongan tidak tegak lurus, maka gradiennya tidak sama dan hasil kalinya pun juga tidak sama dengan negatif 1. Nah, contohnya ini. Tentukan persamaan garis di bawah ini. Ini ada garisnya ini, tetapi tidak tahu ini persamaannya berapa. Yang jelas, salah satu titik yang dilalui adalah 8,6. Kemudian titik lain yang diketahui mana? Yang diketahui adalah ini. Ini ada ini, 0,0. Sehingga hasil identifikasi ini, bahwa garis ini melalui dua buah titik. Yang pertama adalah titik 0,0, yang kedua adalah 8,6. Maka kita masukkan, kita cari gradiennya dulu. Boleh menggunakan perbandingan komponen Z dengan X. Boleh menggunakan gradien melalui dua buah titik. Nah, kalau komponen Z dan X diperolehlah 6/8. Kemudian titik yang dilalui adalah 8,6. Sehingga kalau kita masukkan secara aljabar hasilnya ini. Garis ini adalah Z sama dengan 2/3 X. Nah, di depan kemarin sudah saya katakan bahwa saya sampaikan bahwa sebuah persamaan yang pasti melalui titik 0,0 itu salah satu cirinya adalah tidak memiliki konstanta. Maka ini kalau digambar dulu, maka ini pun hasilnya juga tidak memiliki konstanta. Nanti dicermati ya. Kemudian contoh berikutnya adalah melalui titik T2,1 dan bergradien saya tarik dulu. Nah, saya ulang. Melalui titik T2,1 dan bergradien negatif 5/8. Jadi 2 mewakili X1,
1 itu mewakili Z1. Kalau kita masukkan, kemudian hasilnya seperti ini. Boleh ditulis seperti ini. Atau kalau ini di apa ini? Dijadikan dalam satu ruas, nanti dicoba sendiri. KPK dari 8 dan 4 itu 8. Berarti masing-masing ini dikalikan dengan 8. Dan saya bisa dilihat. Nah, kemudian contoh berikutnya, persamaan garis yang melalui titik. Rumusnya ini tadi, contohnya adalah melalui 3,2 dan negatif 1,0. Ini X1, Z1, X2, Z2. Tinggal memasukkan. Maka diperolehlah hasilnya ini. Persamaan garis G. Persamaan garis G. Kalau ini bagaimana? Ini kalau kalian pengen mudah untuk untuk mengerjakan ini, perhatikan sebentar. Kalau ingin mudah, saya cut dulu. Ini. Kalau tadi saya menggunakan apa namanya? Melalui 2 buah titik ya, melalui 2 buah titik. Tetapi kalau ini saya akan mengerjakan secara singkat, yaitu kita kali silang. Jadi yang berada di sumbu Z kita kalikan dengan X, yang berada di sumbu X kita kalikan dengan Z. Maka ini yang berada di sini kita kalikan dengan X, dan yang berada di sini kita kalikan dengan Z. Nah, sehingga diperoleh berapa? Ada 3X ditambah 2Z sama dengan 2 kali 3 atau 3 kali 2 ya. Ini kali. Sehingga ada 3X ditambah 2Z sama dengan 6. Nah, kalau kita cermati di sini 3X 2Z ini kalau pindah ruas menjadi negatif, maka jawabannya adalah yang A. Gitu. Kembali ke sini, kemudian berikutnya ini gradien dari garis yang warna coklat ini, yang warna coklat. Gradiennya adalah ini titiknya melalui 0,2 dan di sini 5,0. Jadi ini YD sama ZE. Ini ya, sudah diterangkan ya. Jadi ini 0,2, di sini 5,0. Menggunakan rumus gradien melalui 2 buah titik. Kemudian kalau yang biru itu juga melalui ini disuruh menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan DE. Nah, tadi karena di sini tegak lurus, maka hasil kalinya harus negatif 1. Diperolehlah seperti ini. Maka MB-nya adalah 5/2. Baru kita masukkan. Nah, saya kira untuk pertemuan ini dulu. Kemudian untuk berikutnya kalian tentu harus mengerjakan tugas. Tugasnya nomor berapa saja, maka nanti untuk tugas saya tulis sendiri di WA. Untuk tugas saya tulis nomor-nomor berapa saja yang harus kalian kerjakan. Itu nanti ada di WA. Begitu anak-anak, terima kasih. Jangan lupa selalu belajar asik. Belajar matematika dengan asik ya. Jangan ditolak, tetapi mulailah menyukai secara perlahan. Itu sampai ketemu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.